Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Ibu sehat, guru sehat, alam luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang bisa kita lagu? Teman-teman mari kita bernyanyi mengasih sungguh. Baik, coba dengarkan namanya. Ibu akan ambil dulu ya. Ya, Bu. Agnes, Aldivo, Karis, anak-anak kami sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Semua sehat? Siap, Bu. Puji Tuhan. Minggu yang lalu, Ibu akan ingatkan minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih, Bu. Apa itu tadi? Alam masih dunia. Alam mengasihi dunia. Nah, bagaimana cara alam mengasihi dunia? Siapa yang bisa tahu pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, Mardes. Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal. Dengan cara mengutus anaknya yang tunggal Yang bernama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus serta berteman. Dalam pembelajaran kita minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, hari ini Ibu yakin bahwa anak kami memiliki semangat belajar. Perlu anak kami ketahui bahwa pembelajaran kita hari ini kita akan masuk pada tema yang baru. Yaitu tema yang baru itu adalah arti bertobat. Nah, bagaimana nanti anak kami bisa memahami arti bertobat? Pertama dulu anak-anak kami bisa memahami dengan cara yaitu membaca buku, kemudian nanti menyimak video. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, mari kita lihat kira-kira apa saja sih indikator pencapaian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anak kami bisa melihat? Bisa, Bu. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan arti bertobat. Kedua, menyebutkan alasan manusia bertobat. Kemudian menyatakan tekad Untuk selalu mau bertobat. Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak kami harus mampu menjelaskan arti bertobat. Itu dulu tujuannya, ya. Kemudian anak-anak kami harus mampu menyebutkan alasan manusia perlu bertobat. Dan berikutnya, anak-anak kami dapat menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, di dalam menyelesaikan itu, supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, maka kita akan mengerjakannya lewat diskusi. Kita akan mengerjakannya lewat diskusi. Jadi diskusinya Ibu akan membagikan buku pada anak-anak kami. Dengan membaca halaman 13 sampai dengan 17. Nah, di situ nanti ada arti bertobat, kemudian alasan manusia bertobat. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit. Kemudian anak-anak kami juga bisa membaca Alkitabnya. Ya, ambil Alkitab,
Dari mana? Dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Betul sekali. Dari Lukas pasal 15 Ayat 11 sampai 32. ayat 11 sampai dengan 32. 32. Iya. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Ini sudah ada. Ya. Anak-anak kami harus bisa menyimak cerita di dalam buku paket itu. Di situ dia bercerita tentang arti bertobat dan ada kisah seorang anak yang hilang. Dan bisa juga dibaca di dalam Alkitab. Selesai kita membaca buku, sudah? Anak-anak kami sudah bisa memahami apa isi cerita di dalam buku? Ya, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apa cerita di dalam buku yang Anda baca? Ya, kisah anak yang hilang. Kisah anak yang hilang. Baik. Adakah pertanyaan yang timbul di dalam bacaan itu? Adakah pertanyaan siswa kami? Oke, silakan. Ya, di dalam teks yang dia baca timbul pertanyaan, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman kita? Silakan. Anak-anak itu telah membuat kesalahan terhadap ayahnya dengan mengabuk-abukkan harta ayahnya. Oh, benar sekali, tepuk tangan. Oke, biar jelas nanti hasil diskusi kita akan menyimak video. Yesus berkata, Perhatikan di ada depan. seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, dan bekerja pada seorang majikan di negeriku. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling dari anjing tadi-tadi. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikku telah kembali. Baik, sambil menyimak video, Ibu akan membagikan lembaran kerja untuk diskusi. Ya, Ia tidak mau masuk. coba diskusi sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam diskusi. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersih. Sambil menyimak video, sambil berdiskusi dengan temannya. Bapa yang telah memboroskan harta Apa arti bertobat dan mengapa manusia perlu bertobat? Ibu akan memberikan kesempatan selama 5 menit, 5-10 menit mengerjakan tugas kelompoknya. Sesuai dengan hasil dari bacaan kita tadi dalam buku cetak, kemudian kita membaca Alkitab, dan sudah kita menyaksikan video. Nah, sekarang anak-anak kami bisa memulai mengerjakan tugas diskusinya. Ibu kasih waktu selama 5-10 menit. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Karena sudah siap, Ibu akan beri kesempatan kepada
setiap kelompok atau ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kami akan menyebutkan kami dari kelompok 1 akan membahas dan diskusikan. 1. Jelaskan. Jadi ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mengapa manusia bertobat? Karena setiap manusia sejak hari memiliki dosa asal dari Adam dan Hawa. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Anak-anak kami, Ibu lihat dari hasil kelompok, ya anak-anak kami sudah bisa memahami ya apa arti bertobat dan alasan manusia bertobat. Nah, dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tadi adalah arti bertobat. Ya, arti bertobat. Di dalam arti bertobat adalah kisah seorang anak yang hilang, di mana dia pergi. Nah, siapakah di antara anak kami yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Bertobat berarti bisa mendengarkan dan tidak sesuatu yang kuat, walaupun mendengarkan dan mendengarkan berjanji tidak melakukan lagi dan mengubah sifat ke arah yang baik yaitu yang menyenangkan hidup. Ya, teman kita berkata bahwa bertobat itu harus berubah dari tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya. Betul sekali. Jadi bertobat itu, tepuk tangan dulu. Anak-anak kami sudah bisa memberikan kesimpulan dari pemahaman yang sudah kita baca. Bertobat harus ada perubahan, ada komitmen, ada janji untuk tidak berbuat dosa. Kemudian teman kita Sally berkata bahwa bertobat itu harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan, maka keselamatan itu adalah menjadi bagian hidup kita. Anak kami sudah bisa menyimpulkan hal itu. Baik, Ibu menilai dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ya, tugas ini anak-anak kami dapat mengerjakannya di rumah. Ya, Ibu akan memberikan kesempatan anak-anak kami bisa mengerjakannya. Ya, bisa mengerjakannya. Baik, anak-anak kami sudah menerima lembaran kerja dari Ibu, dan tugas ini anak-anak kami bisa mengerjakannya di rumah, ya, bisa mengerjakannya di rumah, dan minggu depan Ibu akan kumpulkan anak kami
Minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru. Ya, kita akan masuk pada materi yang baru yaitu Allah penyelamatku. Maka oleh sebab itu, hari ini Ibu pesankan kepada anak kami untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka saya minta kesediaan satu teman kita untuk mengakhiri kita di dalam doa. Adakah yang bersedia? Silakan. Terima kasih, silakan duduk. Baik Bu, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Jadi Bu harap kita tetap sehat. Selamat siang semuanya.